Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemuda tani. Di sini saya akan berbagi cerita atau pengalaman saya tentang budidaya tanaman bawang merah agar hasil panen maksimal. Jadi intinya bagaimana cara budidaya tanaman bawang merah agar kita dapat hasil tonase atau target yang maksimal. Sebelumnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya, dari awal olah lahan, pasca tanam, pemupukan, penyapraian, semuanya sudah saya bahas. Jadi kuncinya kita harus paham betul tentang tanah, lalu hama dan penyakit, dan obat-obatan atau insektisida maupun fungisida. Kita harus paham atau tahu betul tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi jika ingin sahabat pemuda tani yang pengen belajar atau sharing ilmu, kita bisa membantu atau mencari solusi yang tepat dan efektif, tentunya untuk hama dan penyakit. Kalau untuk pemupukan, saya rasa sahabat pemuda tani sudah cukup tahu lah, sudah cukup paham. Dari pemupukan pertama, pemupukan kedua, pemupukan ketiga, sampai terakhir pemupukan keempat untuk penutupan pengisian umbi. Itu pemupukan terakhir. Pertama kita bahas dulu proses olah lahan atau olah tanah. Untuk budidaya bawang merah, kita gemburkan lahan terlebih dahulu. Bisa menggunakan cangkul tenaga manual atau traktor rotari ataupun cakar baja, itu bisa. Jadi kita buat bedengan, kalau ada kita kasih pupuk dasar, pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Itu untuk pertama olah lahan. Jangan lupa kasih pupuk dasar agar tanaman kita nanti waktu pertumbuhannya bisa maksimal, karena sudah ada cadangan makanan atau nutrisi yang kita kasih sebelum tanam. Kedua, untuk pemupukan minimal 10 hari setelah tanam, minimal, maksimal 15 hari setelah tanam. Itu untuk pemupukan pertama. Dan untuk pemupukan kedua 20 sampai 25 hari setelah tanam. Itu untuk pemupukan kedua. Dan biasanya di umur 25 itu sudah pecah umbi atau dia pecah batang. Istilahnya membuat batang yang kokoh atau besar. Dan untuk pemupukan yang ketiga di umur 36 sampai
40 HST hari setelah tanam. Itu untuk pemupukan ketiga. Kalau mau pemupukan keempat terakhir 45 sampai 50 hari setelah tanam. Itu untuk proses umbi, pembesaran umbi, yaitu itu pemupukan terakhir. Lalu kita bahas tentang pengobatan. Saya pribadi 7 hari setelah tanam sudah mulai pengobatan atau penyepraian dengan dosis yang rendah. Jadi itu untuk jaga-jaga dengan dosis rendah. Jika dengan dosis rendah itu kita masih tidak bisa mampu untuk mengendalikan hama maupun penyakit, kita kasih dosis sedang dengan bahan aktif dan hama sasaran yang tepat. Juga penyepraiannya harus tepat, pencampurannya, dan jangan lupa rolling atau gilir. Ganti bahan aktif yang lain agar tidak kebal hama maupun penyakit yang ada di tanaman kita. Kuncinya kita ganti setiap 2 minggu, jika perlu setiap 3 hari sekali penyepraian harus diganti jika diperlukan. Biasanya kalau saya tergantung kondisi tanaman kita. Jika hama ataupun penyakit di tanaman kita itu tidak mempan, artinya kita harus ganti lagi bahan aktif insek maupun fungi. Itu agar hama dan penyakit di tanaman kita tidak resisten tinggi atau yang bisa disebut kebal. Itulah teori atau pengalaman saya sendiri. Jadi kesimpulannya kita harus paham dari segi olah tanah, pemupukan, dan jangan lupa kita juga harus paham tentang peracikan atau pencampuran insektisida maupun fungisida. Kita cek lagi pH airnya, tidak asalan lah istilahnya, karena pH tertentu dan pencampuran bahan aktif tertentu itu belum tentu bisa memaksimalkan hasil penyepraian atau pengobatan tanaman kita. Maka dari itu kita harus teliti betul agar biaya kos tidak membengkak alias rugi jika panen tidak maksimal. Yang terutama untuk petani bawang merah, saya sarankan ketahui bahan aktif, penyakit, dan pencampurannya harus tepat. Maka dari itu, insya Allah jika hasil panen kita atau target tonase di lahan kita maksimal, berapapun harga jual, ya tidak murah-murah banget lah, istilahnya harga 10.000 per kilo di lahan, itu kita sudah untung. Yaitu dengan catatan kita harus tepat sasaran dalam melakukan penyempraian, pencampuran, dan
pemupukan. Kita harus pandai-pandai betul. Tuh, untuk pengobatan. Dan jangan lupa untuk nutrisi. Nutrisi itu penting dari mikro, dari spray nutrisi. Kita kasih nutrisi seminggu sekali untuk penyerapan atau makanan dari atas atau dari daun, agar tanaman kita sehat, pertumbuhannya bagus, tidak macet. Lalu jika tanaman kita tampak subur atau lemes, tanaman itu subur tapi lemes, daunnya lemes, tidak kaku, itu pasti kekurangan nutrisi. Kalau untuk musim hujan, pastinya kekurangan nutrisi, bisa kekurangan kalsium, magnesium, boron, atau yang lainnya, karena bermacam-macam nutrisi. Biasanya kalau tanaman daunnya lemes itu kekurangan kalsium. Kalau untuk pucuk kuning biasanya magnesium atau pH tanah yang drop. Jadi pertumbuhan tanaman kita macet, tidak bisa normal. Maka kita harus cek dulu tanahnya. Jika tanahnya sudah normal, kita lakukan penyepraian atau pemupukan agar tanah kita maupun tanaman kita bisa netral kembali atau pertumbuhannya normal. Minimal seperti ini sudah masuk blur ya, sudah masuk super cross. Ini termasuk super cross A dan B. Nah, ini masih pecah. Ini pasti target tidak bakal meleset. Target tonase tidak bakal meleset kalau tanaman kita seperti ini. Jadi untuk sahabat pemuda tani yang ingin belajar tentang tanaman budidaya, entah itu bawang merah, cabai, jagung, padi, dan lain-lain, kita bisa belajar bersama mencari solusi yang tepat dan maksimal hasilnya. Oke, itulah sedikit cerita dari pengalaman saya pribadi. Semoga cerita saya ini bermanfaat untuk sahabat pemuda tani. Maka yang pertama itu ilmu dasar tanah dan tanaman obat-obatan. Itu punya. Kalau kita punya modal, kita pasti bisa memaksimalkan. Dengan catatan kita harus paham betul kondisi tanaman di lapangan. Oke, jika ingin bertanya-tanya silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu jika ada kesempatan waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam pemuda tani.